Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku sekalian? Saya yakin kalian dalam kondisi sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, lahir dan batin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah sehingga kita kembali bisa bertemu walaupun dari layar virtual kalian, dari layar HP kalian, dari layar laptop kalian. Tapi saya yakin tidak mengurangi apa yang menjadi tujuan kita pada hari ini, yaitu belajar, melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan ketiga pada materi sujud. 2 pekan yang lalu kita telah membahas tentang sujud. Bisa disebutkan anak sekalian? Pekan pertama kita membahas tentang sujud syukur, ya benar. Pada pertemuan kedua kita membahas tentang sujud sahwi, benar. Dan pada hari ini pertemuan ketiga materi sujud, kita akan fokus membahas tentang sujud tilawah. Nah, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya memohon diberikan kemudahan untuk memahami pelajaran, dan juga diberikan kemudahan, memohon untuk diberikan kemudahan di dalam mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Oleh karena itu, mari satukan hati dan pikiran, dan izinkan Ustadz memandu kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa wafiqni amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang luas, dan amal soleh yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga doa yang kita panjatkan Allah dengarkan dan Allah kabulkan apa yang menjadi permintaan kita. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, hari ini sebelum kita masuk ke pelajaran, mari kita lihat terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini. Yang pertama adalah memahami tata cara sujud tilawah. Ya. 2 pekan yang lalu kita sudah membahas tentang memahami tata cara sujud syukur. Yang kedua, memahami tata cara sujud sahwi, dan hari ini kita kembali menyambung pembahasan ini dengan memahami tata cara sujud tilawah. Selanjutnya, ya, kalian akan diminta mempraktekkan sujud tilawah. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, bagaimana membiasakan diri selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan memahami tata cara sujud tilawah, kemudian kita praktekkan, kita menjadi terbiasa untuk selalu bersyukur, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, perhatikan, kita akan melihat terlebih dahulu apa yang menjadi pembahasan pada materi ini. Yang pertama adalah pengertian sujud tilawah. Yang kedua, dalil tentang sujud tilawah. Kemudian yang ketiga, sebab-sebab sujud tilawah. Yang keempat, syarat sujud tilawah. Yang kelima, rukun sujud tilawah. Dan yang keenam, tata cara sujud tilawah. Dan yang terakhir adalah hikmah sujud tilawah. Agak banyak menjadi pembahasan kita pada
pertemuan ketiga pada materi sujud ini. Ya, kalau yang lalu sujud syukur, sujud sahwi mungkin agak sedikit pembahasannya. Tapi di pembahasan sujud tilawah ini sedikit bertambah 2 pembahasan. Tapi saya yakin bagi anak-anakku sekalian yang selalu semangat, pasti akan mudah memahami pembahasan ini. Kita melangkah ke pembahasan pertama ya. Perhatikan pengertian sujud tilawah. Tilawah secara bahasa artinya bacaan. Jadi tilawah itu artinya bacaan, berasal dari bahasa Arab. Kemudian sujud tilawah berarti sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkan bacaannya. Jadi yang dimaksud dengan sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat yang ada tanda sajadah di dalam Al-Quran. Baik kita sendiri yang membacanya atau menghafalnya atau kita dengarkan dari bacaan orang lain. Kita dianjurkan untuk melakukan sujud. Itulah yang disebut dengan sujud tilawah. Sekarang apa yang menjadi dasarnya anak sekalian? Ya. Jadi semua perintah agama itu harus punya dasar. Dan dasarnya itu bersumber dari 2, kalau bukan dari Al-Quran, maka dari hadis. Nah, terkait dengan sujud tilawah, yang Ustadz angkat pada kesempatan ini, yang menjadi dasar sujud tilawah, salah satu sabda Nabi SAW. Perhatikan. Saya bacakan terlebih dahulu ya, simak baik-baik dan kalau bisa diikuti. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina surata fiha sajadah fayasjudu wa nasjudu hatta ma yajidu ahaduna mawdi'a jabhatihi. Saya ulangi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina surah fiha sajadah fayasjudu wa nasjudu hatta ma yajidu ahaduna mawdi'a jabhatihi. Artinya anak sekalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kami suatu surah, kemudian beliau sujud, kami pun ikut bersujud. Nah, inilah sujud yang dilakukan, ini adalah sujud tilawah karena membaca salah satu ayat dalam Al-Quran yang ada tanda sajadahnya atau tanda sujudnya. Sudah bisa dipahami anak sekalian? Saya yakin sudah bisa ya. Kalian semua adalah anak-anak yang cerdas dan pintar. Nah, sekarang kita pindah ke sebab-sebab sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran, menemukan ayat-ayat sajadah, baik pada saat sholat maupun di luar salat. Jadi sujud tilawah itu karena membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran yang ada tanda sujudnya. Ya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah itu, jadi bukan hanya dalam sholat ya, tetapi di luar sholat juga kalau kita baca ayat terus kita melihat atau berhenti pada tanda yang ada tanda sujudnya, maka kita harus melakukan sujud tilawah. Adapun ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran itu jumlahnya 15. Jadi ada 15 ayat yang ada dalam Al-Quran. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Ustadz hanya bisa menunjukkan di sini surah mana dan ayat keberapa saja yang ada tanda sujudnya. Ini yang ada 15. Yang pertama ini ada 4. Kita lihat ayat 15 surah Sajadah. Nah, jadi di surah Sajadah ayat 15, bisa nanti dibuka Al-Qur'annya. Kemudian di surah Fussilat ayat 37. Kemudian di surah An-Najm ayat 62. Kemudian di surah Al-Alaq ayat 19. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ada di surah Al-Ahzab ayat 206, ada di surah Ar-Ra'd 15, surah An-Nahl ayat 49-50,
ada di surah Al-Isra ayat 109, ada di surah Maryam ayat 58, di surah Al-Hajj ayat 18, surah Al-Hajj lagi jadi Al-Hajj itu 2 kali, di 77, kemudian Al-Furqan surah ayat 60, An-Naml surah ayat 26, kemudian surah Shad ayat 24, kemudian surah Al-Insyiqaq ayat 21. Jadi ada 15 surah dalam Al-Quran atau 14 surah dalam Al-Quran dan 15 ayat yang terdapat tanda-tanda sajadah atau kita dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Salah satu contohnya, anak sekalian, saya tampilkan satu contoh ayat yang ada tanda sajadahnya. Ini. Nah, ini tanda sajadah ada di akhir ayat ini. Ya, di sini kita bisa lihat. Ayatnya, innama yu'minu bi ayatina alladzina iza zukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, disinilah kita sujud tilawah. Baik dalam waktu sholat maupun di luar sholat. Ada tanda-tanda ini. Ya, jadi silahkan nanti kalian mencari sendiri ayat-ayat ini dalam Al-Quran, ya, ayat dalam surah-surah ini dalam Al-Quran, temukan ini. Pasti di situ ada tanda sajadahnya untuk sujud tilawah. Bisa dipahami? Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan melihat syarat sujud tilawah. Nah, dalam melaksanakan sujud tilawah harus memenuhi syarat sebagai berikut. Apa-apa saja syaratnya? Nah, yang pertama, suci dari hadas dan najis. Jadi harus suci dulu. Tidak boleh melakukan sujud dalam kondisi tidak suci dari hadas dan najis. Jadi silakan berwudu, ya. Kalau tadinya kentut, ya silakan berwudu. Kemudian yang kedua, menghadap kiblat. Jadi sujudnya itu jangan sembarang arah, tetapi menghadap kiblat. Selanjutnya menutup aurat, ya, menutup aurat. Ya, jadi ada 3 syarat di dalam melakukan sujud tilawah: suci, menghadap kiblat, dan menutup aurat. Nah, kemudian untuk rukun sujud tilawah, rukun sujud tilawah adalah sebagai berikut. Pertama itu niat. Jadi niatnya dalam hati, berniat untuk melakukan sujud tilawah. Jadi niatkan saja dalam hatinya, saya berniat untuk melakukan sujud tilawah karena Allah. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram, Allahu Akbar, untuk sujud. Kemudian yang ketiga, sujud 1 kali dengan diawali dengan bacaan takbir. Jadi 1 kali sujud, tapi dimulai dengan takbir dulu, Allahu Akbar. Nah, setelah itu duduk setelah sujud dengan tumak ninah, ya, dengan istirahat, ya, tidak tergesa-gesa, tumak nina, tanpa membaca tahiyat, bacaan tasyahud, membaca bacaan tahiyat. Jadi ada 4 rukun sujud tilawah: niat, takbiratul ihram, sujud, kemudian duduk setelah sujud, dan tumak nina tanpa membaca tasyahud. Itulah rukunnya, ya. Jadi syaratnya 3, rukunnya ada 4. Saya yakin kalian bisa mempraktekkan. Dan jangan lupa setelah duduk beri salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi maaf, ada 5 rukun sujud tilawah. Jadi ditutup dengan salam. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita lihat tata cara sujud tilawah. Nah, pertama yang perlu kita ketahui, tata cara sujud tilawah ada 2 macam. Seperti yang dikemukakan tadi, bisa dilakukan dalam waktu sholat dan bisa juga dilakukan di luar waktu sholat. Ya, yang pertama, sujud tilawah yang dilakukan di luar waktu sholat, di luar sholat, ya. Jadi misalnya membaca Al-Quran, bukan waktu sholat. Yang pertama, menghadap kiblat.
hadap kiblat, kemudian berniat sujud tilawah. Ya, jadi ada dalam hati untuk niat sujud tilawah. Kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian sujud 1 kali dengan membaca sajada wajhiyya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi khaulihi wa quwwatihi. Jadi itu bacaannya ya, bisa dihafal ya, dan harus dihafalkan. Jadi sujud membaca, sekali lagi saya ulangi, silahkan diikuti dan dihafalkan. Sajada wajhiyya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu bacaannya, harus dihafalkan ya, supaya bisa dipraktekkan. Nah, kemudian setelah itu bangkit dari sujud, duduk sejenak, tumakninah, duduk sejenak, dan terakhir beri salam. Inilah praktek di luar sholat. Di luar sholat. Jadi ketika membaca Al-Quran, membaca ayat, kemudian ada tanda sajadah, silahkan lakukan sujud tilawah. Nah, bagaimana ketika ayat itu dibacakan pada saat sholat? Maka caranya sebagai berikut. Pada saat kita sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajadah, atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Biasa mungkin kalian sudah biasa mempraktekkan atau sholat subuh pada saat malam Jumat. Nah, itu kan imam langsung sujud, tidak ruku. Kenapa? Karena dia membaca ayat sajadah. Nah, sujud 1 kali, setelah sujud 1 kali membaca tadi itu sajadah wajhiyah, langsung bangkit, tidak duduk, langsung membangkit, berdiri kembali, melanjutkan bacaan atau surah di dalam sholat. Nah, itu. Dan kemudian setelah melakukan sujud tilawah, langsung berdiri lagi dan melanjutkan bacaan surat tadi. Jadi inilah tata cara. Jadi ini waktu kita menemukan atau membaca ayat yang ada tanda saya di luar sholat, dan ini cara membaca atau melakukan sujud tilawah pada saat kita melakukan sholat. Kemudian anak sekalian, nah sekarang kita mau melihat apa hikmah melakukan sujud tilawah. Jadi yang pertama adalah dijauhkan dari godaan syaitan. Jadi orang yang membaca atau melakukan sujud tilawah ketika membaca atau mendengarkan ayat yang ada tanda sajadahnya, lalu dia bersujud, maka insya Allah dia akan dijauhkan dari godaan syaitan. Yang kedua, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Berarti dia paham ya apa yang dibacakan di dalam atau didengarkan dari bacaan Al-Quran tersebut. Dan kemudian yang ketiga adalah orang yang melakukan sujud tilawah akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anakku sekalian yang saya banggakan, ya, hanya demikianlah saya kira penjelasan tentang sujud tilawah. Semoga dari penjelasan Ustadz ini bisa menambah wawasan kalian, memancing kalian untuk kembali belajar lagi lebih dalam. Kalau ada yang ditemukan dari penjelasan tadi masih kurang, silahkan membuka bukunya atau mencari materi-materi terkait dengan sujud tilawah di Google. Anak-anakku sekalian, jangan lupa selalu berniat untuk mempraktikkan apa yang telah dipelajari. Jadi ilmu itu bukan hanya di kepala, tetapi ilmu itu baru bermanfaat kalau kita mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih mendalami materi sujud tilawah ini, anakku sekalian diminta untuk menjawab pertanyaan berikut. Ya. Jadi boleh saja langsung dijawab di Google Classroom, di kolom tugas siswa, atau boleh juga ditulis di kertas atau di buku tugasnya. Setelah itu difoto dengan baik yang jelas, kemudian diupload di tugas kelas Google Classroom. Nah, ini tergantung dari perintah gurunya masing-masing. Nah, pertanyaan berikut nomor 1,
Apakah yang dimaksud dengan sujud tilawah? Ya. Kemudian yang kedua, tuliskan sebab-sebab sujud tilawah. Dan yang ketiga adalah jelaskan perbedaan antara sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Jadi perbedaannya saja, bukan pengertiannya yang Ustaz minta, tetapi perbedaannya. Misalnya sujud syukur begini, waktunya begini, misalnya sahwi begini, waktunya begini. Kalau tilawah begini, caranya begini, waktunya begini. Jadi perbedaannya saja, apa yang membedakan ketiga-tiganya. Kemudian yang keempat adalah tuliskan cara sujud tilawah secara berurut, lengkap dengan bacaannya. Dan yang terakhir, nomor 5, sebutkan hikmah sujud tilawah. Baik anak-anakku sekalian, saya kira dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini akan lebih mengantarkan kalian untuk lebih memahami materi tentang sujud tilawah. Ya, jangan lupa setelah selesainya pelajaran ini, penjelasan ini langsung dikerja, jangan ditunda-tunda karena waktu akan berjalan terus dan waktu tidak akan pernah menunggu kalian. Semakin ditunda, semakin menumpuk dan disitulah lahir sebuah kemalasan. Baik anak-anakku sekalian, saya kira cukup sekian penjelasan dari Ustadz. Semoga dari penjelasan ini kalian bisa memahami materi tentang sujud tilawah, dan kalau masih ada yang belum dijelaskan dengan gamblang, dengan detail, silakan tanyakan ke gurunya atau bisa membuka buku paketnya masing-masing. Ya, jadi Ustadz tutup, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.